Halo semua, gua saya di sini. Gua hari ini bakal pengen ngajarin tentang AI agents dan juga AI. Dan kenapa AI agents dan juga AI itu patut diperhatikan sebagai industri yang bisa menghasilkan kita banyak uang dan juga keuntungan. Dan ya semoga kalian tertarik dan check out video. Oke, kembali lagi dengan gua. Tadi yang gua bilang bahwa ini adalah kesempatan emas. Ini adalah kesempatan di mana kalian bisa membuat uang dari sini dan juga membantu kegiatan sehari-hari kalian. Oke, jadi bayangkan kalian merupakan sebuah orang, atau kalian merupakan sebuah manusia yang dilahirkan. Mungkin ada beberapa yang nonton di sini lahirnya tahun 1970. Saat itu ada momen pada tahun 1995 saat berarti saat di sana kalian umur 25 ya. Pada tahun 1995 ada momen di mana terlahirnya internet. Oke. Saat itu banyak orang yang sangat skeptis. Kayak, apa sih internet ini? Kayak masih. Nah ini berarti data gue bisa diambil dong dari internet kayak gitu. Tapi yang membedakan orang ini dengan orang-orang yang sangat kaya sekarang, kita bisa lihat di list bilioner di dunia, yaitu Jeff Bezos yang dimulai dari Amazon. Setelah itu ada Bill Gates. Kedua orang ini sangat-sangat memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata mereka, guys. Karena apa? Amazon dulu Amazon itu merupakan sebuah perusahaan yang dimana menjual buku secara online. Ia memanfaatkan internet dengan cara yang sangat mungkin tidak bisa bilang jualan buku doang. Tapi dengan cara jualan buku ini Jeff Bezos memiliki yang namanya visi ke depannya dan sampai sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kalau Bill Gates kita udah tahu, dia merupakan ya bisa dibilang revolusioner di dalam dunia, di mana menciptakan yang namanya komputer untuk membantu internet itu sendiri kan. Nah, pernah nggak sih kalian bayangin mesin yang bisa berpikir dan bertindak sendiri? Selamat datang, ini adalah era yang sedang kita berada, yaitu era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Era ini atau AI itu terus berkembang. Kita lihat OpenAI dari Sam Altman, Gemini dari Google, sudah Pichai, Meta, Mark Zuckerberg, Cloud, Anthropic. Oke, jadi mereka company atau perusahaan-perusahaan besar ini sedang berlomba untuk memenangkan kompetisi artificial intelligence ini. Nah, menurutku salah satu mitos dalam masyarakat sekarang itu mereka takut kan, mereka skeptis bahwa pekerjaan mereka akan digantikan oleh AI. Tapi salah. Pekerjaan mereka itu bukan digantikan oleh AI, tapi orang yang menggunakan AI. Nah, di sini kita sudah memasuki babak baru dengan hadirnya AI agents. Sebelumnya AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Cloud itu hanya menerima perintah. Contoh, kita bisa bilang, apa itu AI agents? Oke. Agents adalah seperti buatan AI yang bisa berpikir dan bertindak secara mandiri untuk menyelesaikan suatu objek. Oke. Jadi, ya, lanjut. That's a lot of info, information. Lebih dari manusia. Fact, AI ini memiliki kalau ChatGPT yang baru atau 4.5 ya sekarang punya IQ sekitar 180 guys. Ini gila sih. ChatGPT 5 diproyeksikan punya IQ sekitar kali 2-nya, berarti 360. Nah, coba kita tanya, cek
kalian, atau kita bisa bilang nanti sesuai dengan topik yang bakal kita bahas, research scrape this company website. Kita pakai scrape Gemini. Ini kan. Okay. You can actually do that. Kalian sebenarnya bisa. Tetapi ini dia ngambil datanya itu guys dari file-file yang ada di internet, bukan dari dalam webnya si Eneta sendiri. Jadi yang bermasalah salah satunya dari GPT ini, coba kita bilang, coba cek kalender pada jam 12 gitu ya. Kamu tidak bisa langsung mengakses kamu secara otomatis karena akses data pribadi seperti Google Calendar memerlukan izin khusus. Jadi dia hanya menjelaskan bagaimana cara kamu mengecek jadwalmu di jam 12. Oke. Jadi gua di sini nih, di AI agent atau sahabat cerdasmu di era digital. Agent lebih dari sekedar asisten. Bayangkan asisten digital, your personal assistant, itu yang bisa berpikir, belajar, dan bertindak mandiri. Itulah agent. Makanya gue akan jelasin bagaimana agent bekerja dengan cara yang mudah dicerna oleh siapa saja. Oke. Apa sih bedanya AI biasa dengan AI agent? AI biasa itu seperti kalkulator pintar dan yang menjawab pertanyaan. Contohnya, siapa presiden Indonesia? Dia akan menjawab langsung kan? Seperti yang tadi sudah gue contoh ini. Nah, AI agent itu seperti asisten pribadi yang bisa melakukan tugas lengkap. Salah satu agent yang pernah gue buat yaitu AI agent ini akan menjelaskan, misalkan kita ngomong, gue mau pergi liburan ke Bali sendiri, waktunya misalkan 3 hari. Nah, AI agent ini akan mencari hotel, menyusun jadwal, dan juga menghitung budget teman-teman. Oke. Analoginya, AI biasa seperti ChatGPT, Cloud, dan Google Gemini atau AI yang lain itu seperti Google. Tapi AI agent itu seperti sekretaris yang mengerjakan A sampai Z. Otak dibalik AI agent itu apa sih? Otak dibalik AI agent itu adalah Large Language Models. Itu LLM. Yang kita bisa sebut LLM ya, teman-teman ya. Buat yang masih belum terbiasa. Jadi LLM itu otak raksasa yang membaca jutaan buku dan artikel, teman-teman, yang bisa memahami dan menulis bahasa manusia. Jadi, contohnya, apa yang dibuat di atas LLM itu, contohnya adalah GPT, Cloud, Google Gemini, kan? Terus, bagaimana sih LLM bekerja? Nah, LLM bekerja itu ada 3 sektor, yaitu input, contohnya seperti ini. Apa makanan yang enak dimakan? Ini yang kita sebut dengan input, teman-teman. Nah, proses ini adalah seperti sesi menunggu di mana AI agent atau AI sendiri AI akan berpikir tentang input dari user tersebut dan mengeluarkan output. Kita lihat makan Jepang paling enak terkenal, ramen, sushi, wagyu, bento, takoyaki, ya, bla bla bla. Next. Jadi LLM itu seperti murid super pintar
yang sudah membaca seluruh perpustakaan teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya API untuk AI agent. Jadi API itu ibaratnya pelayan di restoran. Jadi bagaimana sih cara kerjanya? Ya kita lihat, misalkan kamu lapar, kamu lagi lapar nih di restoran. Kita punya analogi di mana siklus dari AI agent ini seperti restoran, oke? Nah, itu perutmu keroncongan, perutmu merasa kamu lapar banget nih. Nah, kamu maunya nasi goreng pedes, tapi malah ribet ngomong ke dapur kan. Nah, ada pelayan datang nih. Ini kita ibaratkan API. Nah, pelayan itu datang dengan senyum ramah, siap menerima curhatan perutmu. Nah, dia berkomunikasi secip kamu. Nah, dia tadi kamu kan requestnya nasi goreng, itu aja dalam otak kamu. Itu kamu dia requestnya nasi goreng pedas. Nah, dia nggak perlu kamu jelasin resepnya, cukup tahu kamu apa kan. Pelayan lari ke dapur, request API ke server, dan mereka langsung ke dapur, disini koki jagoan atau servernya sana nih, dan koki pun siap beraksi. Nasi goreng pedasmu pun siap kamu santap kan. Nah, agent itu juga gitu loh. Jadi agent itu kita ibaratkan sebagai koki super pintar yang sedang beraksi. Bayangkan kamu bisikin ke agent, tolong siapkan semua untuk rapat besok ya. Agent nggak bingung, dia punya koneksi pelan API yang sudah bilang ada. Nah, dari mulai API-nya kalender, API-nya cuaca, API-nya Gmail, terus API-nya Maps. Nah, dari API ini rapatmu pun siap, organisasi sempurna, dan kamu tinggal santai aja. Nah, kenapa sih kita butuh API ya kan? Kenapa sih kita butuh API? Karena tanpa API, agent itu cuma jago ngomong doang guys. Kayak motivator, tapi nggak bisa eksekusi. Dengan API, agent jadi punya tangan dan kaki di dunia digital. Mereka bisa manggil data, kirim email, booking tiket, dan pokoknya apa aja. API itu ibarat pasukan pembantu rahasia yang bikin agent jadi superhero di dunia digital. Dengan API, agent siap mengubah hidupmu jadi makin santai dan makin efisien. Jadi, apa sih AI workflow? Mungkin kalian pernah sering mendengar dari salah satu atau melihat kontenku, aku mau buat AI agents dan juga AI workflow. Jadi sama seperti kita yang biasanya mengikuti serangkaian langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, AI agent itu juga memiliki workflow guys, atau alur kerja yang terstruktur. Ini adalah serangkaian langkah yang terprogram yang diikuti AI agent untuk memproses dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Sama, terima permintaan atau input. Agent memulai dengan menerima tugas atau perintah dari pengguna. Ini bisa berupa teks, suara, atau data dari lintas speaker. Agent akan mencatat permintaan ini untuk diproses lebih lanjut. Analisis kebutuhan. Setelah menerima permintaan, agent menganalisanya untuk mengambil tujuan dan kebutuhan spesifik. Ini melibatkan pemecahan perintah kompleks menjadi sub-tugas yang lebih kecil dan menemukan informasi apa yang diperlukan. Setelah itu, agent akan mencari informasi dengan kebutuhan yang jelas. Agent kemudian mengumpulkan data dan informasi yang relevan ini untuk pencarian di internet, akses database internal, atau berinteraksi dengan sistem lain untuk mendapatkan data yang diperlukan. Setelah itu, agent akan mengerjakan tugas. Agent mulai mengerjakan tugas pertama. Dia bisa bertindak mesin draft, menjadwal, menghitung data, atau bahkan mengotomatiskan tindakan tertentu. Agent akan menerapkan algoritma dan pengetahuannya untuk mencapai hasil. Setelah itu berikan hasil. Terakhir adalah menyajikan output atau hasil final kepada pengguna. Hasil ini disajikan dalam format yang mudah dipahami, seperti ringkasan, laporan, atau tindakan yang sudah selesai. Agent juga dapat meminta konfirmasi atau umpan balik untuk siklus berikutnya. Workflow ini memastikan setiap tugas diselesaikan dengan sistematis dan efisien. Seperti resep makanan yang jelas, maka 1, 2, 3, dan seterusnya hidangan siap disajikan. Cara gimana sih kalian mau buat AI agent ini?
kita lihat, pasti kalian pernah dengar Timothy Ronald. Kalian pasti pernah dengar yang namanya Timothy Ronald. Timothy Ronald bilang bahwa salah satu sektor potensial yaitu adalah mengenalkan cara mengimplementasikan AI agents ini kepada bisnis kecil, yang dimana bisa menjadi potensi cuan, guys. Caranya gimana sih? Sebenarnya membangun AI agent menurut kalian mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya dapat dipecah menjadi beberapa langkah logis dengan pemahaman yang tepat. Anda bisa mulai menciptakan asisten digital Anda sendiri. Oke, soalnya kalian nggak punya pengalaman coding. Oke. Nah, di sini banyak banget platform digital yang bisa membantu kalian membuat AI agents tanpa coding. Coba kita lihat dasar dulu ya. Nah, definisikan tujuan atau lingkup. Tentukan dengan jelas apa yang Anda inginkan dari AI agents ini. Nah, misalnya kalian mau agents buat bantu reservasi, perjalanan, analisis data keuangan, membatasi ruang lingkup tugasnya. Semakin spesifik, semakin AI agent ini akan menghasilkan data atau menghasilkan hasil yang lebih baik. Pilih model dasar. Pilih model bahasa besar atau LLM yang akan menjadi otak utama agent Anda. Pertimbangkan ukuran kemampuan ketersediaan API. Nah, ini model dasar atau LLM ini kita bisa memilih cloud, bisa memilih ChatGPT atau Google Gemini. Latih dan tambahkan alat. Berikan instruksi spesifik kepada agent bagaimana berlaku dan tugas apa yang harus dilakukan. Integrasikan dengan alat eksternal seperti database, calendar, atau API pihak ketiga untuk memperluas kemampuannya. Nah, uji dan coba tidak. Ini merupakan, menurut gue, salah satu hal yang paling seru. Kenapa? Karena kita, gimana ya? Gue sudah belajar mungkin tentang AI, website, dan juga product development mungkin selama sebulan. Nah, selama sebulan ini, salah satu hal yang paling gue segani adalah saat gue merasa AI agent yang udah gue buat itu berhasil. Dan semoga kita juga bisa berhasil, karena selanjutnya akan ada video tutorial tentang cara bikin AI agent di 2 platform yang ramah sekali untuk pemula dan bagi kalian yang tidak bisa coding. Okay, hello everyone. Okay guys, tutorial pertama atau AI agent yang pertama yang bakal gue buat adalah research company. Bayangin kalian sebuah karyawan di perusahaan. Nah, terus kalian ditugasin sama bos kalian buat research website, atau bisa dibilang kayak buat research company yang bakal kalian approach. Bisa kalian jualan jasa, atau bisa kalian jualan produk asuransi dan lain-lain. Nah, tools ini sangat berfungsi untuk itu. Jadi bayangin pas kalian buka website dari company itu, website itu panjang banget gitu. Oke. Nah, di tools ini dengan kalian hanya memasukkan URL company atau URL websitenya, website company yang kalian bakal approach, perusahaan yang kalian bakal approach, kalian bisa langsung dapat rangkuman tentang company tersebut atau tentang perusahaannya tersebut dari website mereka. Oke. Misalkan kita pengen salah satu website yang gue kagumin itu morningside.ai, karena mereka keren banget website guys, tapi agak terlalu panjang gitu, jadi pengen lebih cepat dan nggak ambil datanya kayak Rantul misalnya. Kita tunggu sebentar guys. Ini akan ya kayak biasanya bakal mikir-mikir, dia bakal mencoba untuk script data dari websitenya pakai Firecrawl. Nanti bakal gue jelasin gimana cara makainya. Yap, 50% guys.
Okay. So Horizon AI is a boutique consulting firm specializing in end-to-end and AI transformation for business. Market clients-nya ada, participant reach-nya ada, sales and differentiation-nya ada, content and organization ada, sales call consideration. Jadi yang menurut gue sangat membantu deh ini nge-focus di sales call-nya guys. Jadi kalian yang pengen ngelakuin sales call ke company ini, kalian bisa fokus kepada ROI, fokus multi consultation and training, reference and partner logos, promote their current phase. Yang menurutku sangat-sangat ngebantu banget. Oke, lanjut. Gimana cara buatnya? Yap, ini. Jadi di relevance AI ini kalian bisa langsung aja nih, misalnya kalian mau buat tools that create company website. Kalau kalian ketik start aja nih, kalian bakal langsung di-generate sama dia. Dan menurut gue ini user friendly banget buat pemula ya kan. Nah, oke, coba title ya. Buat kalian yang mau ngikutin boleh banget, nanti gue kasih file-nya dan prompting-nya nanti di akhir. Search company. Misalkan kita kasih emoji. Nih, wait guys, oke, like ya. Terus di sini kan berarti kita pengen tadi apa, company URL. Jadi dekat di sini company URL. This is company URL to be research must be in a format apa tadi, HTTPS ya. Kita cari HTTPS namanya dia, HTTPS. Let's go. Oke, misalkan kita pakai company-nya kan tadi Morningside. Ya. Oke. Morningside. Let's go. Nah, ini kita ganti guys ke company URL. Karena apa? Kalau misalkan kalian pakai teks, itu bakal susah banget. Itu kayak butuh coding. Tapi kalau misalkan kita ganti ke company URL, bakal lebih mudah untuk masukin JSON-nya nanti. Oke. Kita add start. Oke, tapi bang, gimana sih bang? Kok dia udah nih, udah masukin company URL. Nah, spek website-nya atau nge-research tentang website-nya pakai apa sih bang? Oke, Firecrawl. Nah, Firecrawl. Let's go. Firecrawl web scraper di relevance ya guys. Di Firecrawl ini kalian bisa namanya scraping dengan mudah. Kita bisa bilang nge-research tentang AI dengan sangat mudah. Research tentang website kok ya. Research tentang website dengan sangat mudah. Ini berarti tadi pakai variabel company URL. Gimana sih cara dapat API key di sini? Nah, gue sebenarnya udah punya API key, tapi gue pengen biar kalian ngerti juga. Jadi kita lihat di sini di settings, banyak banget API key yang bisa kalian pakai. Jadi ada Amazon Web Service, Eleven Labs, actually Eleven Labs itu keren banget sih. Tapi itu buat next video ya. Firecrawl. Kita ada setting Firecrawl di sini guys. Jadi oke, kita mulai dari awal ya. Firecrawl. Nah, ini tuh.
Oke. Jadi di Firecrawl ini mau tidak bisa. Di Firecrawl ini kita bisa yang namanya research tentang company URL guys. Soalnya kita tadi pakai apa? Pakai Morningside. Kita tinggal run. Oke. Guys. I'm sorry. Oke, dia bakal nunggu sebentar. Ting 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 ting. Harus sabar sih sesuatu ya, apalagi sesuatu yang sangat produktif guys. This also read everything ya kan. Ini bisa lihat JSON-nya juga ya, mungkin buat kalian yang nggak terlalu coding bakal lebih susah. Ya kita ke dashboard guys. Jadi di Firecrawl ini kita bisa gunain namanya API key. API key ini yang tadi gue jelasin sebagai jembatan. Jadi kalau tanpa API key apa? Motivator nggak bisa ngapain, hanya bisa omong kosong. Kan API kita bilang relevance has 1. Oke, dia bakal create API baru buat kita. Setelah itu kita bisa yang namanya masukin API kita. Oke. Nah itu guys, kita coba testing dulu ya. Kita run guys. Bentar. Let's go. Oke, kita bisa lihat di sini si Firecrawl ini udah ngasih kita yang namanya website datanya si Morningside AI. Terus kalian nggak perlu juga Morningside AI, terserah, yang penting websitenya itu dimulai dari HTTPS guys, oke? Bang, tapi bang kan ini kan enggak ini kok. Nggak bisa dijadiin research kan. Nah, inilah dimana LLM datang guys. Set. Oke. Gue bakal ngasih tahu hack buat kalian yang mungkin sebenarnya kan untuk ChatGPT, Cloud, Nvidia yang lama, yang model lama guys, itu bayar API-nya. Nah, tapi kan kita mau buat yang gratis ya. Jadi apa hacknya? Kita pakai OpenRouter guys. Oke. Lihat guys, ini OpenRouter guys, tadi gue bilang. Jadi hacknya itu OpenRouter punya yang namanya DeepSeek. DeepSeek kalian tahu pasti lah, AI Cina yang AI buatan Cina yang digadang-gadang pengen ngalahin ChatGPT walaupun dengan harga yang murah guys. Jadi kita bisa milih model-model OpenAI ya, nggak DeepSeek yang gratis guys. Nah di sini kita tinggal pakai kayak tadi Firecrawl, pakai API key guys. Misalkan kita bilang API TikTok seperti oke, tinggal kita copy, terus kita lanjut ke lanjut ke ini yang tadi build kit yang kalau saya yang ini, terus kita masukin
open router API key kita. Sebenarnya nggak apa-apa kalian kalau misalkan pakai OpenAI API key itu nggak apa-apa banget, tapi minimal yang harus kalian isi itu sekitar $5. Tapi kalau ini kan gratis, siapa nggak mau gratis guys? Coba angkat tangan guys, siapa yang nggak mau gratis? Nggak ada kan harus juga ini. Kecuali kalau gratisnya lebih jelek. Bagus cuy. Nah, kita bisa pakai DeepSeek R10528 secara free guys, bayangkan. Nah, di sini prompt yang gue punya ini gue langsung copy aja, tapi nanti kalian bisa langsung dapat ya guys di PDF yang bakal gue ada di bio, PDF yang bakal gue sisipin di bio, oke? Atau di komen. Yep. Nah, replace this website content and summarize it into 300-word natural language summary which really outlines what the company does and blah blah blah. Pokoknya ini perintah LLM atau open router kita buat rangkuman tentang website. Oke. Nah, setelah itu kita bisa yang namanya tim seperti itu. Nah, pakai yang namanya Firecrawl data guys. Sini bisa copy lagi semuanya. Sorry. Wait. Jadi kita bisa langsung aja guys. Langsung namanya run tool ini. Yep. Let's hope for the best. Okay. Itu masih running my tool, mungkin ini sekitar ya 1 menit 2 menit guys. Tapi daripada kalian research website company lain atau perusahaan yang bakal kalian cold calling misalnya atau cold email outreach ya, daripada kayak gitu mending agar lebih kena atau terpersonalisasi email kalian, bisa langsung ngambil data dari website mereka yang mungkin panjang, tapi kalau pakai agen ini atau tools ini bisa langsung dapat hasil data dari website perusahaan itu. Ya, that's sebentar guys. Berarti Relevance AI ini salah satu AI yang ramah banget buat penggunanya. Bukan hanya karena ini guys, bukan hanya karena dia bisa pakai AI buat ngebikin agent, tapi gratis guys. Sehari dapat 100 kredit guys, itu mantap banget. Nah, jadi Website AI companies ever for sales rep. There's any sensitive retail business belongs to personal organization. And this basic changes here. Save stuff. And then just kita bisa langsung kasih bagus guys. Main bagus. Wait. Dan yep, kita bisa ganti mau terserah guys, mau company apa aja, terserah kalian pokoknya. Dan buat tools one tadi, okay, let's continue the tools 2. Oke, halo semua guys, kita balik ke tutorial kedua ya teman-teman ya. Oke, di tutorial kedua ini kita bakal pakai software yang namanya N8N guys. Di N8N kita bisa ngebuat ya hampir banyak banget guys. Kalau kalian lihat TikTok gue ya guys, kalian bisa lihat gue udah ngebuat crypto trading bot, tapi itu cuma analisa guys, bukan anjuran finansial. Habis itu
gue juga ngebuat travel agent yang tadi gue bilang kalau misalkan kita ngomong kayak pengen ke Bali, habis nanti dia bakal ngasih plan travelnya kemana, kegiatannya apa aja. Terus gue juga ngebuat marketing agent, terus personal assistant agent, dan masih banyak lagi, tapi itu udah mulai level advance guys. Kalau buat sekarang gue bakal masuk ke kalian salah satu yang cara yang paling mudah buat ngebikin agent. Yang bakal kita buat ini agent yang bakal nge-script Google Maps guys. Oke. Itu di anytime kita punya banyak banget pilihan trigger guys. Bisa Telegram, bisa WhatsApp, dan lain-lain sebenarnya. Bisa Telegram, WhatsApp kayak harus notifikasi guys. Ada WhatsApp guys. Jadi kita pakai trigger manualnya aja buat kali ini. Habis itu, nah, apa sih bang HTTPS request? Jadi kan nggak mungkin ya semua aplikasi atau web di support sama anytime, cuma beberapa, walaupun banyak juga guys. Gimana sih bang cara biar kita bisa dapat aplikasi di luar anytime itu? Nah, kita pakai HTTP request guys. Oke. Jadi HTTP request yang bakal kita pakai itu namanya AP5. Cari guys, AP5. Kalau mau ikutin juga nggak apa-apa guys. AP5. Nah ini guys. Oke. Jadi di AP5 ini kita bisa nge-scrape atau research misalkan tentang TikTok. Kita mau tahu tren terbaru, Instagram juga sama kan. Website juga bisa disebut. Dan yang bakal gue praktekin itu sekarang adalah Google Maps guys. Oke. Karena kalian bisa sign in dulu. Kalau udah langsung go to console aja. Sebentar guys. Ya. Nah di sini kita bisa ke AP5 Store guys. Nah, untuk AP5 ini banyak banget komunitasnya. Jadi orang-orang udah ngebuat scrapernya buat kita guys. Jadi kita tinggal pakai aja. Dan kita dapat $1 guys. Kita dapat $5 maksudnya. Kita dapat $5 gratis buat kita pakai, terserah. Kalau udah selesai nanti bakal di reset selama 1 bulan. Mantap banget. Siapa yang nggak mau gratis? Ya nih. Kayak tadi di tutorial 1, siapa yang nggak mau open router DeepSeek gratis guys? Ya oke. Misalkan kita mau cari dentist atau enggak dokter gigi guys. Nah, terus kita cari locationnya Jakarta Indonesia. Search URL-nya 20 lah ya. Oke. Di sini kita bisa pakai yang pertama itu API endpoints dulu guys. Dan copy, saya masukin di sini. Dan copy. Oke. Bang, tapi kan tadi belakangnya bintang-bintang bang. Nih, bintang-bintang guys ya. Jadi gimana cara dapetinnya? Itu kita tinggal search aja. Tapi sabar, kita coba langsung dapetin JSON-nya aja biar enak. Ya langsung. Kita nanti nggak preset. Send body using JSON. Oke. Jadi bang, itu kan tadi ada bintang-bintang bang. Terus gimana tuh? Nah, cara kita dapetin API-nya gini guys. Kita search di sini API tokens. Jadi gue ada buat beberapa API token, kalian juga bisa buat juga guys. Silahkan create a new token. Nanti mau deskripsinya apa terserah kalian.
nanti langsung create. Coba gue pakai token baru ya. Pakai namanya Aksa Sigma. Oke. Ini bakal langsung create. Nah, yep. Terus kita tinggal sini. Ini kan sini guys, kita ganti tokennya. Nah, ya kan? Kita lanjut guys. Nah di sini kita bisa langsung kayak step aja guys. Execute step. Sebentar dan dia berhasil. Nah terus gimana bang abis ini bang? Nah, gue udah beberapa kali testing buat source-nya. Nah, buat Google Maps dia memakan waktu scrapingnya sekitar 24 detik. Berarti biar aman kita kasih 30 detik lah ya. Jadi N8 ini kita bisa pakai namanya node, ini namanya node guys, wait. Agar si HTTPS requestnya ini selesai dulu, nah kita wait dulu. Baru nanti kita collect datanya. Gimana bang cara collect datanya? Gampang, kita ke API, kita ke API endpoints. Terus ke namanya get let's run dataset items. Oke. TTPS request lagi. Dan kita masukin aja. Tapi udah save sih. Nah kita coba aja ya. Kita lihat sama atau enggak API-nya. API ASY. Oke guys. API. Kita ambil API-nya lagi guys. Walaupun menurut kita ini kesalahan kecil guys. Kita copy sini, masukin. Terus kita coba testing ya guys. Dan execute workflow. Jadi ini kita bakal nunggu 30 detik buat HTTP request ini dari API dapat hasil lagi, dapat hasil scraping dari Google Maps ya guys. Kita bakal nunggu. Jadi sebenarnya fungsi alat ini ada nggak di sini yang jadi karyawan sebuah perusahaan dan kalian di bidang customer service guys. Nah, terus kalian mau ngejual barang atau jasa. Nah, tapi kalian tuh bingung gitu. Nomor telepon orangnya itu atau nomor telepon perusahaannya itu yang di sektor yang kalian mau tuh apa sih? Atau gimana sih cara dapetnya? Nah, kalian bisa langsung nge-collect data, bisa langsung 100 perusahaan, kalian collect data sama nomor teleponnya, langsung kalian call ke satu. Walaupun gak efisien. Makanya adanya ya kayak sekarang begitu guys. Nah, gimana bang cara collect data biar enak dilihat? Nah, kita di sini guys. Ini datanya sudah jadi guys. Ini Audi Dental, Dokter Gigi Jakarta, ini Gigi Noto, sama Dental Gigi Jakarta. Nah, gimana tuh bang cara collect datanya? Nah, di N8 ini udah ada Google Sheet. Kita pakai append to sheet. Jadi append itu artinya kita bisa ngubah apa yang di dalam sheetnya. Kalau update, kalau misalkan ada yang sama guys di dalam sheetnya, dia nggak bakal diupdate. Tapi kalau misalkan berbeda baru diupdate. Kita pakai sales call. Ini sales call guys. Sebentar. Nah, di sini gue udah bikin Google Sheet gue sendiri. Jadi kalau kalian mau copy atau gimana,
boleh banget, gampang, tinggal tulis company name, company number, company address. Oke, sebentar guys. Sheetnya pakai sheet 1. Oke, company name berarti pakai title, phone, ini phone pakai ini, company number, terus company address atau location. Ini address guys. Oke. Kita terus pakai aggregate. Kita pakai namanya aggregators. Kenapa? Karena kalau misalkan kita anytime keren-nya itu kita bisa dalam satu agent itu ada beberapa sub agents guys. Jadi fungsinya bisa banyak. Jadi misalkan ada satu agents yang fungsinya buat scraping aja, nah itu bisa scraping dari TikTok, bisa scraping dari Instagram. Nah itu hasilnya dijadiin satu kan. Kalau misalkan kalian memang lagi jualan, apalagi jadi sales calls ya kan. Jadi customer service, sales calls kan aktivitasnya guys. Nah ya, betul. Oke, kita langsung terus execute workflow ya teman-teman. Tunggu selama 30 detik buat si Pipify ngumpulin data. Ini nanti datanya bakal langsung di-collect ke Google Sheets. Oke. Dan dia bakal masukin ke Google Sheet. Dia bakal nunggu sebentar dan workflow-nya berhasil. Tapi coba kita lihat Google Sheet-nya guys. Dan itu dia guys. Nah di sini ada error guys. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian bisa yang namanya improvisasi. Dari semua masalah kita bisa improvisasi guys. Gue nggak terlalu jago soalnya di Google Sheet guys. Jadi kalian tinggal spasi-spasiin aja, nanti kalian udah langsung dapet. Bentar. Formulanya apa ya? Kalau misalkan mau spasi langsung ya bisa. Ya basically lah ya kayak gitu guys. Jadi buat tutorial kedua menurut gua selesai guys. Kalian tinggal fixin aja. Nanti kalau misalkan kalian mau file Google Sheet-nya nanti gua kasih yang udah semuanya udah gua fix guys. Jadi kita bisa lihat udah dapat company name, habis itu company address, banyak banget guys. Dapat itu gua minta 40 ternyata guys. Tapi nggak oke, dapat company address, company name, company number, harus kalian tinggal bisa bikin tabel kan ya, sampai panjang banget sampai sana. Tapi ya buat tutorial 2 selesai guys. Oke guys, lanjut guys. Setelah tadi tutorial kedua, sekarang kita mau masuk ke kesimpulan guys. Jadi kalian lihat kan tadi agents itu di kehidupan sehari-hari banyak banget fungsinya guys. Mau itu jadi asisten belanja online, mau kalian mau cari produk guys, mau bandingin harga, mau butuh sana guys. Habis itu kalian yang kayak gua, siswa, buat jadwal, tadi masukin kalender API, habis itu cari materi, atau enggak bikin kuis otomatis buat kalian guys. Terus jadi asisten bisnis guys. Ada AI agents yang udah bisa kelola email, AI agents yang bisa jadwalkan meeting, AI agents yang bahkan bisa buat laporan, nulis artikel. Kalian yang jadi jurnalis, kalian tinggal minta aja, ada loh SEO yang AI agents yang memang fungsinya buat bikin artikel. Nanti mungkin di video-video selanjutnya bakal gue coba buat. Dan kalian bisa praktekin dan gue bakal ngasih JSON-nya guys. Oke. Ada AI agents yang jadi asisten kesehatan guys. AI agents ini bisa ngingetin kalian kapan minum obat kalian. Misalkan nih ya,
Ada juga yang bisa jadwalin dokter nih. Misalkan nih, kalian lagi pakai kawat gigi guys. Kalian emang lagi pengen pakai kawat gigi. Jadi kalau udah pakai kawat gigi, kalian nih udah ke dokter, pakai kawat gigi, terus kalian makan, misalkan makan makanan yang agak keras, masuk kawat gigi kalian copot. Kalian gak ada yang ngebantu, kalau misalkan gak ada orang tua, gak ada apa. Bisa bayangin, kalian harus ngetik di laptop dan juga ngejadwalin yang namanya konsultasi dengan dokter kawat gigi dengan gigi kalian yang sedang sakit. Tapi dengan AI agents, kalian tuh bisa dengan cara kalian ketik atau kalian ngomong, atau kalau misalkan kalian terlalu sakit emang gak bisa ngomong, kalian tinggal ketik aja guys. Ngomong, buatkanlah konsultasi, jadwalkanlah konsultasi dengan dokter A di rumah sakit B pada jam 9. Nah, gila ya, saya ngebantu hidup banget ya sih. Dan juga aktivitas sehari-hari kita juga bisa guys. Kita bisa pakai Notion ya kan. Jadi di kehidupan sehari-hari itu manfaatnya banyak banget. Kita bisa hemat waktu, kurangin kesalahan, tersedia 24/7 guys. Gila, misalkan kalian punya asisten, kalian perlu sebenarnya perlu asisten lagi, karena asisten sekarang udah digantiin jadi AI agents guys. Fungsi asisten kayak misalkan nyetel jadwal, ngirim email buat laporan, semua sekretaris juga guys. Karena AI agents ini bisa dengan secara cepat mengecek file-file perusahaan misalkan. Tapi emang itu AI agents yang kalian buat untuk perusahaan kalian. Oke. Nah, kesimpulannya apa? AI agents itu bisa bikin hidup kita makin santai. Karena apa? AI agent itu jagoan. AI agent itu lebih jago daripada manusia. Kita harus menerima kalau AI, ChatGPT, Cloud, Gemini, AI agent itu pun, karena ChatGPT, Cloud, Gemini itu kan otaknya, itu lebih pintar daripada manusia. Karena mereka sudah dilatih terus-menerus oleh orang-orang seperti orang-orang atau perusahaan seperti OpenAI. Nah, otaknya apa? LLM dong. Yang tadi gue bilang bahwa otak dari mereka itu adalah ChatGPT, Gemini, Cloud yang dibuat di atas LLM. Ini yang bikin AI itu pinter banget dan bisa berpikir. Nah, kerjanya teratur bro. AI itu sistematis. Yang tadi lu lihat pas tutorial kedua kan, bahwa AI agent seperti yang tadi di Anytime itu memiliki workflow untuk semua tugas dikerjakan langkah demi langkah. Jadi mulai dari gue yang klik tes workflow, habis itu dia research data Google Maps Scraper di Aptify, terus dia nunggu 30 detik buat datanya terkumpul, habis itu datanya diambil, setelah itu datanya dimasukin ke Google Sheets guys. Keren guys. Nah sekarang keempat udah ada di mana-mana. Kita tuh harus melek. Kita harus melek bahwa revolusi teknologi dan revolusi keuangan bahkan sekarang adalah masa dimana menurut banyak orang adalah masa dimana paling baik untuk hidup. Karena mereka bukan cuma teori, tapi udah banyak bantu kita sehari-hari. Jadi AI agents itu bukan buat gantiin kita, tapi AI agents itu buat ngebantu kita guys. Ini bisa jadi sebuah revolusi efisiensi manusia guys, dimana kita bisa santai aja dan untuk heavy lifting atau pekerjaan yang susah akan dilakukan oleh AI agents. Oke. Ini guys. Jadi AI agents adalah peluang emas untuk sekarang. Satu peluang dalam kehidupan kalian yang bisa mengubah hidup kalian guys. Makanya kita harus menjadi apa? Produsen. Orang yang berkreasi dan membuat AI agents itu. Kita pertama, kita bisa belajar pakai software seperti Anytime, Relevance AI,
yang tidak memiliki kebutuhan kita atau tidak memerlukan kita untuk coding. Oke. Setelah itu, kita bisa menawarkan AI agent gratis kepada orang-orang agar mungkin kita dapat feedback, mungkin kita dapat testimoni dari orang itu, kayak ada yang kurang nggak sih dari AI agent ini. Nah, setelah itu apa? Kalian bisa nawarin perusahaan-perusahaan kecil maupun besar service AI agent atau AI agent buatan kalian, guys. Karena apa? Karena mereka nggak punya waktu untuk mempelajari ini. Mereka nggak memiliki waktu untuk mempelajari ini, guys. Mereka harus fokus di full bisnis mereka. Tapi kalau misalkan kalian memang ingin menjadi nggak memiliki otak atau nggak punya keinginan untuk menjadikan, itu bisa dibilang entrepreneur. Nah, kalian buat saja, guys, tentang kalian buat aja agents yang terkait dengan perusahaan kalian, dan seharusnya karena kalian memberikan value akan sulit bagi kalian untuk tergantikan, ya kan, karena kalian yang ngebuat, guys. Terus setelah menyelami jantung revolusi AI, khusus dengan hadirnya AI, gue tahu bahwa kecerdasan buatan sekarang itu bukan sekedar ombak yang lewat, melainkan gelombang akan terus ada yang membentuk fondasi bagi era digital. Ini adalah saat dimana efisiensi memuncak, inovasi meledak, dan kemudian hidup terwujud secara dramatis. AI itu bukan sekedar alat, guys. Ia adalah kunci yang membuka gerbang menuju lautan peluang emas. Tak terbatas bagi setiap individu dan setiap bisnis. Bayangkan tugas rutin yang dulu mungkin kalian ribet, tapi kini sudah terotomatisasi. Membebaskan waktu Anda untuk berkreasi alias data yang rumit yang dulunya mustahil, kini malah ternyata juga yang berubah. Jadi AI itu adalah detonator pertumbuhan, pemecah masalah raksasa, dan perintis jalan menuju masa depan yang tak terbayangkan. Dengan AI agent sebagai sahabat cerdas yang bukan hanya memahami, tapi belajar, beradaptasi, dan bertindak layaknya partner sejati, kita berdaya untuk menciptakan solusi yang lebih personal, adaptif, dan responsif terhadap setiap detak kebutuhan yang terus berevolusi. Inilah momen krusial untuk kalian melompat, menjelajahi, dan menggali potensi tak terbatas AI, demi menciptakan masa depan yang tak hanya lebih cerdas, tapi jauh lebih mudah dan cemerlang. Makanya, ini adalah satu kesempatan dalam hidup kalian. Tadi gue bilang, banyak orang yang dulu saat 1995 skeptis dengan yang namanya internet. Tapi orang-orang yang berani untuk mengambil perubahan dan tidak skeptis, lihat saja. Jeff Bezos, Bill Gates, kan bisa dibilang Mark Zuckerberg. Akhirnya mereka apa, guys? Mereka menjadi bilioner dunia. Karena apa? Mereka berani untuk mengambil resiko. Oke? Jadi jangan biarkan revolusi ini berlalu. Inilah panggilan Anda. Mulailah kalian bereksperimen. Mulailah kalian belajar, guys, dan berinovasi dengan kekuatan AI. Nah, sekarang adalah saatnya untuk kalian mengubah hidup diri kalian sendiri. Karena tidak ada yang akan mengubah hidup diri kalian sendiri selain kalian. Gue Aksa, dan gue pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan bye.